tergantung kita aja. Kalau kita menjaga agar air tidak masuk dalam tenggorokan, berarti nggak batal puasa. Tapi kalau air masuk tanpa sengaja, berarti nggak batal juga. Jadi kalau kita sengaja untuk masukin air, berarti batal puasanya. Sikat gigi di bulan puasa menurut saya sih makruh, nggak masalah. Kecuali kalau airnya itu ketelen, itu baru batal. Menurut pengetahuan saya, gosok gigi itu sebetulnya kalau bisa dihindarkan, karena kalau sedang puasa kita perlu hati-hati. Namun apabila dilakukan mungkin lebih baik sebelum waktu zuhur. Baik, Masya Allah, ini tadi pemirsa tayangan bagaimana pendapat warga tentang seputar puasa, seputar Ramadan. Nah, kali ini tadi membahas bagaimana sikat gigi saat berpuasa. Menurut banyak warga tadi bermacam-macam. Nah, kita ulas dari guru-guru kita. Terlebih dahulu kami persilakan Habibana Habib Nabil. Habib, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Yang nanya kiai ini, bukan nanya, ngetes. No. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, singkatnya dalam hadis sahih riwayat Muslim dikatakan at-tuhur syatrul iman. Ya, kebersihan itu setengah dari iman. Dalam hadis yang lain dikatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli salah. Kalau tidak memberatkan umatku, aku perintahkan gosok gigi kalau itu bisa dikiaskan dengan siwak, ya, dalam setiap kali salat, ya. Nah, kemudian ada hadis lain, ya, la khulufu fammi as-shaim atyabu indallah min rihil misk. Ya, itu juga Bukhari wa Muslim. Bau mulut orang yang puasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya kasturi. Bagaimana kita berinteraksi dengan dua dalil itu yang dua-duanya bertolak belakang? Sebagian ulama menyatakan hadis yang la khulufu fam, ya, as-shaim, ya, bau mulut itu adalah majaz. Karena dia majaz, dia bukan real, itu di sisi Allah. Kalau di kalangan manusia itu kita pakai hadis yang tadi gitu, ya. Artinya apa? Suruh bersiwak sebelum sholat. Maka kelompok yang itu dia siwak sampai sore. Nah, kelompok yang tadi yang tidak, itu justru hadis yang tentang siwak sebelum sholat itu umum. Sementara la khulufu fam as-shaim itu adalah khusus pada saat puasa. Gunakan yang khusus, bukan yang umum, gitu, ya. Nah, mazhab Imam Syafi'i menggabungkan itu, ya. Pertama dinyatakan bahwa kita bersiwak setiap sholat. Tapi ada hadis itu, maka kalau dari pagi sampai zuhur itu silahkan bersiwak. Kalau dari zuhur sampai maghrib itu makruh, ya. Kenapa? Karena tadi ada hadis tentang itu, juga khawatir orang jadi kebiasaan sikat gigi nanti nelen airnya, jadi lil ikhtiyat, hendaknya sampai zuhur. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kami persilakan Ustaz Yusya mungkin bisa membahasnya mengenai bagaimana ketika kita berpuasa tapi kita sikat gigi di tengah siang bolong, gimana nih? Iya, tadi apa yang disampaikan sama Habib dasarnya sudah jelas. Kalau kita mau lihat pendapatnya daripada Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' bi Syarhil Muhadzab, beliau memberikan satu pendapat, boleh saja silakan sikat gigi tapi dengan hati-hati. Kalau tadi masuk daripada waktu zuhur, Habib menjelaskan makruh karena memang ada mutasawif mengatakan jangan sampai nih asar baunya hilang dengan sebab sikat gigi. Karena nanti di yaumil kiamah kita dibangkitkan oleh Allah itu kelihatan orang yang suka berwudu, ghairul muhajjalin, wajahnya itu berseri-seri, ini orang min ahlil wudu. Orang yang suka sujud sholat dikasih ainul hirroh di sini, bercahaya. Nah, nanti orang yang suka puasa baunya dicium. Tukang puasa masuk, bau jigongnya kecium semua. Nah, Imam An-Nawawi mengatakan yang penting ihtiyat, hati-hati. Maksudnya hati-hati gimana? Kalau kita sudah hati-hati, ternyata kita tetap menggunakan pasta gigi. Lalu ada unsur dari pasta gigi yang masuk, atau ada bulu sikat yang masuk, atau materi air yang masuk, walaupun tidak sengaja bisa batal. Kenapa? Berisiko, itu dia. Maka yang aman tadi berhati-hati, benar-benar berhati-hati supaya tidak kena hukum, lakukan sebelum zawal. Kalau sudah zawal lebih baik biarkanlah wangi itu semerbak apa adanya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Masya Allah, terima kasih. Dan berikutnya kita akan ke VT berikutnya tentang pendapat masyarakat ketika berpuasa, berenang atau berendam. Ini berenang ya. Bagaimana ketika berpuasa, berenang? Nah, berikut pendapat pemirsa, warga, silakan. Menurut saya sih enggak, cuman jadi sifatnya nanti dia apa ya, makruh gitu. Terus apalagi kalau di tengah cuaca panas, kalau di bulan puasa mending jangan renang dulu deh. Ada yang bolehin sih, ada yang juga milih enggak. Cuma untuk lebih berhati-hati kayaknya enggak sih. Iya, nggak batal. Cuma pahalanya yang berkurang gitu, mengurangi pahala lah. Kalau membatalkan tidak ya, cuman memang hukumnya setahu saya itu makruh, jadi sebaiknya dihindari atau berenangnya setelah berbuka puasa begitu. Baik, Masya Allah, itu tadi pendapat warga, pendapat masyarakat yang bermacam-macam, Ustadz, Habib. Nah, tapi itu kita juga merasakan mungkin zaman kita kecil dulu mungkin ketika kita menahan puasa biar nggak berendam di ember. Atau mungkin ini yang digosok-gosokkan es di sini biasanya. Ustadz Yusa, silakan Ustadz. Baik, dari VT ini sebenarnya kita ambil satu pelajaran dulu sebelum saya izin menjawab Habib. Jadi ternyata Ramadan itu kita datang jangan cuma mempersiapkan fisik dan mental, tapi pengetahuan. Jangan sampai kita termasuk yang dikatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju. Berapa banyak orang berpuasa cuma dapat lapar dan haus, nggak ada pahalanya. Kenapa? Nih kayak model begini nih, kayaknya nih begini nih, padahal merusak amal ibadah. Berenang, kalau dalam kaidah usul fikih, al aslu fil asya al ibaha, segala sesuatu itu hukumnya mubah saja. Berenang mubah. Tapi kalau sudah masuk ke dalam ranah sekarang berendam itu berkaitan air. Mazhab Syafi'i dalam Fathul Qarib ada 10 hal yang membatalkan daripada puasa. Ma wasala amdan ilal jaufi awi ra'si, salah satunya masuknya sesuatu ke dalam rongga. Nah, berenang ini kira-kira di dalam air apa di pasir? Air. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab beliau, dalam syarah dalam kitab beliau, salah satu kitab beliau, mohon maaf saya lupa, itu mengatakan berenang yang tadinya mubah karena beresiko bisa membatalkan, maka berenangnya menjadi makruh. Tadinya mubah, tapi karena beresiko bisa membatalkan, maka berenangnya menjadi makruh. Ini dalam kitab Minhajul Qawim. Dan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj beliau mengatakan, memberikan catatan, kalau tetap dia maksa mau berenang juga, biar katanya biar adem, lalu tidak sengaja ketelan airnya, batal puasanya. Walaupun nggak sengaja. Kenapa? Dari awal dikasih tahu makruh jadi kamar mandi. Berenang juga aja. Ya. Gemes ya Ustaz? Gemes kadang-kadang itu. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Yusya Akam. Nanti di akhir segmen kita akan berdoa bersama-sama yang insya Allah akan dipimpin oleh guru kita Habib Nabil Al-Musawa. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tidak terasa kita sudah di penghujung acara program Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Dan kami ingatkan kembali pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui informasi seputar dunia Islam atau ingin memutar kembali, menonton kembali tayangan kami di Damai Indonesiaku, Anda bisa buka portal kami di damaiindonesiaku.id. Akhirnya saya Muhammad Sofyan dan juga pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat, mari kita berdoa kepada Allah di hari yang penuh berkah dan pengabulan doa ini. Amin ya Allah rabbal alamin.
الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم. اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا وذكرنا ودعائنا وجميع كل عبادتنا إنك أنت السميع العليم. Ya Allah, terimalah puasa kami, bangun malam kami, bacaan Quran kami, zikir kami, doa kami, dan seluruh ibadah kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Dan ampuni dosa-dosa kami, karena sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat lagi Maha pengampun. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.